dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kami katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menyediakan segala-galanya yang kami butuhkan, sehingga kami tetap hidup sampai dengan hari ini Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya. Oh ya, Engkau mengurapi kami pagi ini Tuhan. Kami terima pengurapan-Mu di dalam Roh Kudus.
Kami ucapkan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami masih boleh hidup sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau setiap kami masih hidup sampai dengan hari ini, kami percaya itu karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh darah-Mu yang tercurah, Engkau menebus kami dari setiap dosa kami. Engkau mengampuni kami. Engkau sabar terhadap setiap kami Tuhan. Sehingga kami masih boleh menerima nafas kehidupan. Itu yang Tuhan sediakan buat kami. Dengan apa kami dapat membalas Tuhan? Selain daripada ucapan syukur, kami katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Dan biarlah hati kita berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan selama hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, kami rindu untuk duduk diam di hadirat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman di tempat ini Tuhan. Sebagaimana Engkau menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu, kami percaya firman-Mu berkuasa melebihi apapun. Itu sebabnya kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berfirman atas kehidupan setiap kami, sehingga kuasa Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa selama kami hidup. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar bukan dengan perkataan daripada kepintaran manusia, tapi biarlah hanya karena dipimpin oleh Roh Kudus. Hamba boleh berbicara di tempat ini dengan bahasa yang sederhana, buat setiap kami paham dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sebagian kita mungkin masih ada yang sedih, sebagian kita mungkin ada yang kecewa, sebagian kita mungkin menjalani hidup apa adanya saja gitu ya. Tapi dengan tanda kutip kemudian bukan hidup yang bahagia, tetapi hidup yang penuh dengan pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Sampai kapan begini? Sampai kapan begitu? Perkenalkan, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani setiap hari sebagai dokter dan saya melayani di gereja kita juga. Dan saya percaya apa yang saya kerjakan itu semuanya asalnya dari Tuhan dan saya hanya mau kembalikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita pagi ini diberkati oleh Tuhan, kita memperoleh pengajaran yang membuat hidup kita diubahkan. Sehingga kita datang, kita tidak sama lagi dengan kita pulang nanti. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah boleh tampilkan slide kita.
Bulan ini kita belajar tentang karunia Roh Kudus. Dan kalau kita melihat bahwa Roh Kudus itu dinyatakan di dunia ini, dasarnya itu adalah ketika orang percaya itu menerima Tuhan Yesus. Maka yang menjadi inti utama adalah pribadi daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ada banyak pengajaran sekarang yang saya mau katakan ya, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Kristen progresif. Ya, tapi mohon maaf, saya dapati juga ada saudara-saudara kita yang sebenarnya dia nggak bilang dia Kristen progresif, tapi arahnya ke sana gitu. Kristen progresif itu bicara tentang mempertanyakan isi daripada Alkitab. Bisanya kita buat itu? Gak apa-apa kalau gak semua dilakukan isi Alkitab ya. Atau kemudian kita berkata, gak sanggup aku melakukannya. Karena bebanku begitu berat. Masalahku berat kali, mana mungkin aku mengampuni dia. Kok tega dia? Lalu Tuhan Yesus yang katakan, ampunilah. Paham ya? Dan kita bertanya di dalam hati kita, gak bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya itu kita pikirkan sebab kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan Yesus sendiri ketika dia akan naik ke kayu salib, ketika dia melewati begitu banyak orang-orang yang kemudian menyakiti dia, yang berniat yang jahat terhadap dia, yang berpikiran yang begitu jahat terhadap Tuhan Yesus. Tapi lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak ada salahnya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman kebenaran Tuhan. Dan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu 100% itu bisa dilakukan. Tapi saya mau katakan, tidak dengan kekuatan kita. Kita bisa berkata, gak sanggup aku buat. Yes, karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kedagingan ini. Itu sebabnya Paulus berkata, dalam pikiranku, kehendakku aku pengen buat yang baik. Tapi ternyata yang kulakukan yang tidak baik. Dalam pikiranku aku ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Tapi faktanya yang kulakukan adalah apa yang diinginkan oleh dagingku. Dan Paulus sendiri berkata, keinginan-keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Bisa katakan amin. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan andalkan kekuatanmu. It's okay kalau kita sedang lemah, gak apa-apa. Kita datang sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya begitu lemah. Saya kok gak bisa ampuni itu orang. Lalu kemudian kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini itu semata-mata karena Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya selama dia di dunia, itu dia kerjakan setelah dia kemudian dibaptis di Sungai Yordan. Pada waktu itu Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Dia terima. Nah, berapa banyak di antara kita mau menerima Roh Kudus itu turun atas hidup kita? Boleh lambaikan tangan kita. Ketika kita berkata, Tuhan saya mau terima Roh Kudus-Mu, maka percayalah, apa yang tidak sanggup, apa yang tidak mampu dilakukan oleh daging kita, itu kemudian akan dimampukan oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Kita akan memperoleh penghiburan, kita akan memperoleh kekuatan di dalam Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Hari ini Bapak Ibu juga kalau terima Roh Kudus, Bapak Ibu akan merasakan benar-benar merdeka. Wow, aku bebas. Ternyata aku gak bisa mengandalkan kekuatanku. Terserah Tuhan aja, terserah Tuhan aja, terserah Tuhan aja. Amin.
yang belum mengampuni sampai hari ini. Cuma bilang, Tuhan aku terima Roh Kudus. Kalau kita terima Roh Kudus, kita katakan apa? Terima kasih. Kalau terima kasih berarti bicara tentang apa? Ucapan syukur. Itu sebabnya apapun yang kita alami sampai dengan saat ini, ucapkan syukur bukan karena keadaan itu. Ucapkan syukur karena kita masih menerima nafas. Dan tahukah kita kenapa nafas itu diberikan oleh Tuhan? Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kita. Katakan amin. Karena Tuhan sabar sama kita. Tuhan sudah maafkan kita. Tuhan maafkan kita, juga Tuhan maafkan orang-orang lain di luar sana yang masih hidup. Yang bahkan gak kenal Tuhan. Gak peduli sama Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Malahan Tuhan itu kemudian, saya mau katakan, betapa sebenarnya kita seharusnya sedih ketika ada pengajaran yang berkata, oh ada keselamatan lain di luar daripada Tuhan Yesus. Saya mau katakan, kalau hati kita tidak tergoncang mendengar itu, jangan-jangan kita juga tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu lagi dari E tadi ya. Mari berikan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Katakan, saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebab senantiasa Engkau menjadi penolong yang setia buatku. Haleluya, haleluya. Kadang-kala kita lupa bahwa Yesus ada di samping kita. Kadang-kala kita lupa bahwa Yesus, kemana nih Tuhan Yesus? Kok aku gak rasakan Tuhan Yesus? Kok aku kecewa terus? Aku kok sedih terus? Kok aku marah-marah terus? Kok aku khawatir terus ya? Takut masa depan, takut gak punya uang, takut gak punya jodoh, takut anaknya gak punya keturunan nanti. Nanti takut anaknya gak lulus, takut gak punya pekerjaan. Kita takut dan takut dan takut. Saya mau katakan, itu cuma persoalan karena lupa. Bilang kiri kanannya, jangan lupa ya. Bilang, ingat selalu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus menjadi penolong yang setia dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, udah nyambung belum ya? Oke, next slide aja, next. Jadi untuk apa karunia Roh Kudus itu? Karunia Roh Kudus itu berupa rupa karunia atau kuasa yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Klik. Untuk apa? Nolongin kita supaya jadi seperti Yesus. Katakan menjadi seperti Yesus.
Coba kita tanya sama sebelah kiri kanan kita, tanya dia, kamu kalau lihat saya bisa lihat Yesus enggak? Tanya, istri tanya suami, suami tanya suami, istri. Enggak tuh, aku lihat orang yang mudah marah. Aku lihat orang yang gak sabaran. Aku lihat orang yang takut. Benar, Yesus takut sekali, dia takut. Di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia takut. Tapi lalu dia katakan apa? Ya Bapa, biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Lalu kemudian Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada dia. Artinya apa? Yesus naik ke kayu salib, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan dengan kekuatan daging manusia. Itu kekuatan dari Roh Kudus. Itu yang membuat Yesus menjadi penolong yang setia buat setiap kita. Sama, kalau kita kemudian menjalani hari-hari ini dengan tidak mengandalkan daging kita, kita tidak takut. Kita akan berjalan dengan penuh keberanian. Kita jadi berkat. Kita membebaskan yang terbelenggu. Dengan apa? Dengan senyum. Orang kalau lagi susah itu ya, lalu kita kasih senyum. Aduh, kurasa 50% bebannya berkurang. Amin. Tapi kan aku udah senyum, dia gak senyum balik, ya kan? Gak apa-apa, itu artinya dia masih sakit. Dia masih terbelenggu, it's okay, senyumin aja lagi. Sampai dia senyum. Amin. Sama, yang masih bingung juga gak apa-apa, masih sakit, nanti aku ceritakan. Apa yang dimaksud dengan masih sakit? Puji Tuhan, saya dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani sebagai dokter, jadi belajarnya tentang orang-orang sakit aja. Ya, lalu saya kemudian terima firman Tuhan, saya kaitkan bahwa tidak ada penyembuh yang sejati selain daripada Tuhan Yesus. Tidak ada penyembuh yang sejati selain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tepuk tangan. Oke. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang, saya dan Bapak Ibu dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengandalkan Roh Kudus, menerima Roh Kudus dalam hidup ini, maka ketika menjalani hidup tidak ada lagi kepentingan pribadi. Katakan amin. Anda akan hidup bagaimana supaya bisa memberkati orang lain, sama seperti Yesus. Ketika dia hidup dan dia datang ke dunia, dia bukan hidup untuk dirinya. Dia hidup bukan untuk menuhan-nuhankan dia. Dia tidak nuntut itu. Dia tidak menuntut, bilang aku Tuhan. Enggak. Buktinya ketika dia dielu-elukan di Yerusalem, Yesus malah memilih naik keledai. Padahal red carpet udah dikasih untuk disambut, disanjung. Ini dia Raja Israel. Dia datangnya mah bingung orang, yang mana Raja Israel? Bahkan ketika dia disuruh oleh bapaknya, kamu naik ke kayu salib. Aduh, dia nanya sekali, kenapa mesti Tuhan, kenapa mesti ya Bapa? Tapi karena dia memang datang ke dunia ini bukan untuk kepentingan daripada dirinya, maka dia merelakan dirinya. Oke, aku naik. Dan dia cuma berdoa, ya Bapa, ampunilah semua itu, karena orang itu sakit gitu. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu, saya mengerti. Kalau sampai hari ini kita punya beban persoalan yang berat, saya mengerti, saya paham rasanya. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Kalau Bapak Ibu lihat saya ketawa-ketawa gini, jangan bilang, oh gak ada persoalannya dia. Apa mungkin hidup manusia tanpa persoalan? Bedanya cuma satu, kalau saya persoalan gak aku pedulikan lagi, aku ketawain. Kenapa aku ketawain? Karena aku tahu ada Yesus. Ya kamu mau buat apa ya terserah, berarti kamu lagi sakit. Kalau kamu lagi sehat, pasti kamu buat yang enak. Tapi ya gak apa-apa, berarti kamu lagi sakit. Ya kau dibilang gini, yo wes toh dia lagi sakit. Aku bersama dengan Yesus di sini. Kalau Yesus hidup
Dan dia memberikan hidupnya untukku. Aku perlu siapa lagi? Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Adakah yang lebih berharga daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya pada sahabatnya? Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau sahabat yang sejati. Sekalipun aku ditinggalkan, dihianati, diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan Yesus tetap menjadi penolong bagiku. Tepuk tangan. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan kuasanya, tujuannya bukan untuk kepentingan kita, tapi bagaimana kita akan bisa membangun jemaat, menolong orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tolong orang lain bukan dengan kekuatan kita, enggak sanggup. Kalau Tuhan izinkan kita menolong orang lain, kekuatannya hanya dari Roh Kudus. Yang jadi WL, jangan andalkan kekuatan kita. Capek nanti kita. Aduh, kok nggak mau nyanyi? Bapak ini di sana ya, nyanyi Pak, nyanyi. Kau ada Roh Kudus. Amin. Yang nari, kadang rasa capek ya, datang sama Tuhan. Lalu terus nari, Tuhan ini bukan untukku, bukan yang jago-jagoan, bukan. Ini semua untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak capek-capek kau nari nanti. Amin. Dan kalau kita capek, datang sama Yesus, marilah kamu hai yang letih lesu dan Tuhan, aku capek. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya udah ini hari ketiga, panas dalam yang belum pernah kurasakan. Sariawannya pedih banget, aduh. Oh di sini pecah, di belakang pecah. Dan sampai dengan kemarin saya pun akhirnya nggak sanggup kalau harus ke rumah sakit. Ya udah saya minta WA aja, semua saya WA. Nggak apa-apa, saya bilang Tuhan terima kasih masih hidup, walaupun pedih mulut ini. Kadang-kala juga rasa, aku mau melayani Tuhan, tapi kok harus sakit? Ya nggak apa-apa, Tuhan bilang ya udah naik aja, layani aja. Nanti kok ketawa-ketawa juga itu, ya betul juga, cuma ketawa aja. Saya lihat fotonya, saya suruh istri fotokan. Lihatnya aja, ngeri kali bah. Tapi lalu kemudian saya bilang Tuhan terima kasih. Untuk setiap nafas yang Tuhan berikan dalam hidupku. Betapa luar biasanya Tuhan, kebaikan Tuhan. Berdenyut dia katanya. Tarik nafas, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ya kan? Next slide. Ini karunia kalau udah punya dari Roh Kudus. Kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita punya iman, kita bisa menyembuhkan, kita bisa melakukan mujizat, kita bisa buat nubuat, kita bisa membedakan macam roh, kita bisa berkata-kata bahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, bisa jadi rasul, bisa jadi nabi, bisa jadi pemberita Injil, evangelis, bisa jadi gembala, bisa jadi guru atau pengajar, bisa melayani, bisa mengajar, bisa menasehati, membagi-bagikan, memimpin, dan memiliki kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini diberikan oleh Roh Kudus, bukan dipaksa-paksain. Artinya sesuatu yang tanpa kesadaran kita, tanpa perintah daripada otak kita, kita kemudian memiliki ini. Katakan amin. Itu hanya terjadi ketika orang tersebut menerima dirinya dengan Roh Kudus. Kenapa tidak semua bisa menerima Roh Kudus? Saya mau katakan Roh Kudus itu lemah lembut, dia lembut banget. Salah satu yang buat kita gak bisa terima Roh Kudus sebenarnya karena kita udah terbiasa dengar suara-suara yang keras di kepala kita. Mulai dari kecil, coba deh ingat-ingat. Kalau kita ingat papa kita suaranya keras gak? Kalau masih bisa kita ingat kerasnya suara papa kita, berarti otak kita sedang sakit. Orang yang otaknya udah sakit, gak bisa nerima Roh Kudus yang lembut itu susah.
Maka dia perlu dari luar. Untuk apa? Menolong dia. Biar kenal sama Roh Kudus. Dia perlu disembuhkan terlebih dahulu. Bagaimana supaya sembuh? Cukup dengan percaya, lalu menerima bahwa Tuhan Yesus itu yang datang ke dunia ini adalah untuk memberikan hidupnya buat Bapak Ibu. Untuk apa? Dikorbankan. Buat apa? Menebus kita dari dosa-dosa kita. Bukankah semua orang sudah jatuh ke dalam dosa? Saya sering katakan, maaf ya, kita dari kecil udah mencuri loh. Yang pertama kita mencuri napas ibu ketika ada di kandungan, ya kan? Kita nggak tarik napas, lalu kemudian pembuluh darah dari ibu kita itu kemudian dialirkan ke dalam kandungan kita yang ada di kandungan ibu kita melalui arteri umbilikalis namanya itu ya. Nggak permisi. Lalu kemudian ketika kita dilahirkan, diputuskan dari tali pusar, tetap juga nggak permisi, malah marah. Wah, nangis. Lalu sampai dengan hari ini kita udah bernapas berapa banyak. Siapa yang ciptakan udara? Tuhan. Punya siapa udara? Punya Tuhan. Terus berapa kali kita pernah Tuhan permisi mau ambil napas nih. Lalu berapa kali kita berkata, terima kasih Tuhan, saya masih bernapas dan hidup. Coba kita uji deh. Sekarang tarik napas kita semua yuk. Ada nafasnya? Ada. Dari siapa? Kenapa Tuhan kasih? Tuhan sayang. Oke, ulang ya. Tarik napas. Kita bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup bernapas. Apa rasanya Pak? Lega ya? Lalu coba ingat hari-hari yang udah kita lewati. Berapa banyak hari-hari kita lewati dengan rasa kecewa. Kita lewati dengan rasa marah. Kita lewati dengan rasa khawatir dan cemas ya. Tapi kalau hari ini kita menyadari nafas itu adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dosamu sudah diampuni dan ditebus. Lalu kita ucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap nafas. Itu artinya apa? Kita mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau kita mengakui Yesus satu-satunya juru selamat, saya mau katakan kelegaan yang Bapak Ibu alami dan rasakan, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hatimu. Lalu ketika kita berhadapan dengan orang yang jahat, tarik nafas Pak. Bilang, terima kasih Tuhan aku masih hidup. Supaya apa? Supaya gak jadi marah. Kita lihat anak kita, udah diajari 3 kali 2, 6 ya nak, 8. 3 kali 2, 6, 8. Lalu kita sebagai papa atau mama, atau sebagai guru bahkan ya, guru. Lalu kemudian kita kehilangan kesabaran. Bodoh kali kau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan otak manusia adalah hati yang gembira. Berarti kalau ada orang buat yang jahat, itu karena otaknya lagi sakit, buat dia gembira. Sebabnya Tuhan berkata apa? Jika seterumu lapar, beri dia makan. Karena kalau kita kasih dia bogem, tambah sakit nggak? Ya tambah sakit. Udah otaknya sakit, disakiti lagi dengan bogem kita karena kita hebat, karena kita jago, karena kita ya udahlah.
Kapan dia mau berubah? Terus berdoa tiap hari, Tuhan, ubahkanlah hatinya. Ya Tuhan, kapan dia mau berubah? Sebab apa yang kita kerjakan sama dia hanya untuk menyakiti dia. Oke, lanjut ke gambar otak dulu. Ada gambar otak aku kasih. Ya, terus. Oke ya. Oke, terus. Yes. Ini otak kita. Semua yang kita pikirkan di sini, Bu, yang kayak gini-gini. Wah. Apa itu? Enggak ada uang, mikir sini. Kapan uang datang di sini? Enak enggak waktu mikir enggak ada uang? Enggak enak kan? Maka di sini ada hipotalamus dan kawan-kawannya. Inilah pusat perasaan manusia. Di otak, maka dia jadi stres. Waktu dia stres, itu ada hormon kortisol, segala macam hormon stres, epinefrin, adrenalin, semuanya itu. Ini saraf yang turun ke seluruh tubuh kita. Ke pundak, maka ketika stres, pundaknya tegang. Ke pinggang, sakit. Ke lutut, sakit. Semua sakit. Lemas kerasa. Sanggup aku. Kenapa? Karena ininya stres, otaknya stres, hipotalamus. Lalu apa yang bisa buat dia sehat? Itu kalau ada hormon endorfin di sini. Apa itu endorfin? Hormon kebahagiaan, rasa gembira. Amin. Berarti kalau ada orang buat jahat, karena di sininya udah banyak kali yang stres. Tanpa sadar dia itu, tanpa sadar. Sama kayak kita. Kok marah? Ya gak tahu aku marah aku ya. Saya mau bilang lah, yang korupsi sampai sekarang, yang korupsi itu gak sadar. Dia pikir korupsi itu jalan keluar. Ya kan aku memang lagi gak ada uang. Jadi ada kesempatan, kuteken dibayar, kuterima. Kan kuterima. Pak. Oh gak apa-apa. Bapak udah diampuni sama Tuhan. Hari ini nanti ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, benar gak yang kukerjakan? Itu sebabnya ketika apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkata, ucap syukurlah dalam segala waktu. Jadi ketika ada proyek, Bapak tarik napas dulu, Pak. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup, ya kan? Kan lega hati itu kan? Enggak dengan ketakutan, enggak punya uang kan? Hah? Terus baca, oh ini enggak bisa, maaf ya, udah yang benar aja. Emang kok enggak perlu uang? Apa kita jawab? Uangku ada sama Tuhan, kalau dia mau kasih dia pasti kasih, Pak. Ya udah kalau dipecat aja, ya nggak apa-apa, dipecat juga nggak apa-apa. Saya kerja PNS, bilang, lu kan PNS, pegawai negeri sorgawi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gak apa-apa. Yang masih korupsi sekarang gak apa-apa, terima Roh Kudus aja maksudku. Ibu-ibu yang cerewet, tukang marah misalnya ya, cerewet. Kalau ibu-ibu nggak marah. Bapak-bapak yang marah, ibu-ibu cerewet, nadanya tinggi. Apa maksud kau? Nah tuh, itu Bu, tanpa dicerna di otak ini langsung tembus ke sini, cus. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, langsung stres kita dengar mama cerewet. Oke, bapak-bapak juga gitu. Amplitudo suara yang besar itu akan langsung menyakiti ini. Itu sebabnya bagaimana supaya sembuh. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bilang kiri kanannya, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Amin. Tapi kayak mana? Roh Kudus. Roh Kudus ada. Maka ada lagunya itu. Coba dari D. D Kak. D. Oh enggak, dari FF. F. Sungguh lembut Tuhan Yesus
memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ini pelajaran ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak akan pernah marah sama kita. Ketika kita salah, dia akan panggil kita dengan lembut. Joseph, pulang. Joseph, mari sini ku tolong. Saya tadi kasih gambar itu. Gambar di mana saat dombanya nyangkut, lalu gembala datang menolong. Ah tuh. Oke, ini dombanya, ini jurang. Tuhan Yesus menganalogikan dirinya seperti gembala ini. Aku adalah gembala yang baik. Kalau satu dombaku hilang, aku ngapain? Aku pergi dan dia akan cari. Dan kalau dia cari, coba. Mana mungkin Tuhan bilang, wah domba, di mana kau? Bandel kali kau. Bukankah ketika anak kita bandel, kita marah, kita bentak. Saya mau katakan, itu tidak akan bisa memperbaiki otaknya. Makin bandel. Suami-suami juga kayak gitu. Bu, kalau suamimu kasar, suaranya keras, Bu, minta Roh Kudus. Caranya kayak mana? Tarik napas, Bu. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Ngetok suami pintunya, tak kan. Nggak nanya lagi, selamat datang. Papa sudah di rumah, I love you. Kalau belum tarik napas, nanti nanya, dari mana kau? Bu, suaminya udah capek loh. Istri-istri juga gitu, saya paham. Di rumah itu begitu capeknya. Tapi ketika istri merasa capek di rumah, kenapa tidak dulu tarik napas, bilang terima kasih Tuhan. Kau baik, aku masih hidup. Supaya capeknya apa? Hilang. Jangan tuntut suamimu untuk menghilangkan capekmu. Pasti akan ribut. Kecuali nanti suaminya pulang dari sini bertobat 100%. Dia pulang jadi malaikat. Walaupun dia capek, istriku. So, kalau belum bertobat kita berharap. Kita harap istri kita baik. Kita harap suami kita baik. Itu artinya apa? Kita masih sakit. Tapi kalau udah gak berharap lagi orang itu baik, gak apa-apa. Itu udah sehat. Apa yang menyehatkan kita? Oke, next. Klikkan. Nih, Roma 4 ayat 7-8. Baca sama-sama 2 ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, kalau hari ini terima pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan itu ada di kayu salib. Ini, berbahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita menyadari? Tarik napas. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup karena pengampunan-Mu. Jadi tenang kita. Lihat orang yang jahat, tenang juga. Dia lagi sakit. Bilang kiri kanannya, kalau ada orang berbuat jahat karena dia lagi sakit, bilang.
Bilang lagi, kalau ada orang yang sakit, kita tolong yuk. Kalau kita mau tolong orang sakit, Roh Kudus berikan kekuatan bagi kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lagu tadi dari apa itu? Roh Kudus itu. Kita nyanyi lagu itu terakhir sebelum kita pulang. Dari apa? D ya, yuk mari kita bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ya la Santo. Mungkin saat ini engkau sedang tersesat, diamlah di tempatmu berada dan Tuhan Yesus akan menemukanmu. Kalau saat ini engkau sedang gak tahu arah hidup mau kemana, cukup diam aja di tempatmu saat ini juga. Lalu buka hatimu dan katakan, Tuhan terima kasih. Aku bersyukur untuk kehidupan, nafas hidup yang Tuhan berikan buatku. Aku berterima kasih Tuhan, sebab kalau aku masih hidup sampai dengan hari ini, itu hanya oleh karena kasih dan karunia-Mu. Itu satu-satunya hanya karena kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam hidupku. Katakan, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur, sebab Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Itu dengan darah-Nya yang mahal, darah Yesus. Oh ya bala 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 bala. Terimalah bahwa engkau telah diampuni oleh darah Yesus, sehingga engkau bisa mengalami kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabatakara nama rabala bala 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 bala. Terus katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Terima
Terima kuasa Roh Kudus dinyatakan atas hidupmu. Terima saat ini Tuhan Yesus menemukan engkau. Tuhan Yesus melawat engkau. Ketika engkau sakit, Dia akan melawat engkau. Tidak dipatahkannya kaki domba yang tersesat, tidak dipatahkannya bulu yang terkulai. Dia akan jadikan terang di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya, oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari sungguh-sungguh buka hati kita, katakan, oh, bulu yang tergulai takkan. Kalau kita salah, Dia sudah ampuni dosa kita. Kalau kita merasa berdosa, Tuhan sudah mengampunimu dalam nama Yesus. Darah Yesus yang tercurah itu mengampunimu. Oh ya, untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang tergulai, kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Sebab pengampunan-Mu itulah yang memulihkan setiap kami di dalam nama Yesus. Kalau kami hidup bukan lagi untuk diri kami, tapi kami hidup untuk sesama kami. Haleluya. Untuk kemuliaannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengar Tuhan, yang menguatkan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus limpahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kami berjanji akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kiranya lewat persembahan kami nama-Mu yang disenangkan Tuhan, nama-Mu yang disukakan. Ini doa kami Tuhan. Mari kita yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Sembari persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya, Dharma Putra Halawa, akan menyampaikan warta sepekan GBI House of Grace Tanjung Sari. Berikut informasinya. Ibadah Raya Minggu dilaksanakan dalam 2 sesi ibadah. Sesi pertama dimulai pada pukul 8 dan sesi kedua dimulai pada pukul 10. Ibadah Raya Minggu disertai dengan ibadah sekolah minggu bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Ibadah Family Altar dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat pada pukul 19 WIB bertempat di lingkungan terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu masing-masing. Kami mengimbau untuk seluruh jemaat agar mengikuti FA yang berlangsung. Informasi seputar FA dapat ditanyakan kepada Bapak Ibu pengerja yang bertugas. Ibadah Next Generation dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 19 WIB bertempat di Gedung GBI Tanjung Sari. Kami mengimbau kepada seluruh generasi muda di gereja kita agar mengikuti ibadah Next Gen yang berlangsung. Persembahan minggu pertama ini adalah persembahan umum dan persembahan misi, selain persembahan persepuluhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan atau dapat dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan atau juga dapat ditransfer melalui QRIS atau rekening GBI Tanjung Sari. Dibuka kesempatan melayani di Departemen Musik GBI House of Grace Tanjung Sari. Bagi Bapak Ibu dan anak-anak muda yang rindu untuk melayani,
dapat langsung menghubungi pengerja yang bertugas. Pada bulan ini akan dibuka kelas bimbingan pranikah di GBI Rumah Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah, dapat menghubungi bagian pastoral dengan nomor yang tertera di bawah ini. Semua pelayanan baptisan, kunjungan, penyerahan anak, serta konseling bisa Bapak Ibu dapatkan ke Sekretariat GBI Tanjung Sari. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dilaksanakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 dalam 2 sesi ibadah. Sesi pertama pukul 8 WIB dan sesi kedua pukul 10 WIB, bertempat di Gedung Ibadah Raya GBI Tanjung Sari. Kami mengimbau kepada seluruh jemaat agar mengikuti ibadah ini. Ibadah dilakukan dengan tertib dan teratur. Kami mengimbau kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kebersihan selama berada di ruangan ibadah. Informasi seputar kegiatan gereja kita minggu ini dapat dilihat di media sosial kita dengan nama akun GBI Tanjung Sari. Demikian informasi Warta Sepekan GBI Tanjung Sari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya undang Ibu berdiri, kita akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati, angkat tanganmu ke surga untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah dan bawalah berkat, anugerah dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih sayang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya sudah berkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian berakhirlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom. Baik.